di momen Lebaran penuh kebahagiaan ini, kita nggak cuma bahas soal tradisi dan silaturahmi aja nih, tapi gimana peluang dan makna di baliknya. Nah, hari ini aku nggak sendirian, tentunya dengan Kak Sinta. Halo Kak. Halo Kak Nangka. Nah, Kak Sinta ini itu berjualan berbagai macam kue kering dan jajanan kiloan. Aku mau bertanya tentang gimana sih hari lebarannya, tentang berjualan kue keringnya. Nah, yang pertama itu gimana sih Kak? Kalau waktu mepet lebaran itu persiapannya itu dari kapan? Untuk persiapan sendiri, untuk jajanan yang sangat diminati pada saat lebaran itu tentunya pada sebelum puasa kita udah menyiapkan, karena biasanya pada puasa itu udah pada mencari kue-kue kering atau jajanan lain yang bakal disediain dihidangkan pada saat lebaran itu. Soalnya kan kebanyakan banyak lah yang nyari jajanan itu yang berbeda dengan di hari-hari yang lain gitu. Jadi biar gak kehabisan, sebelum puasa pun udah pada nyari gitu. Berarti udah ada persiapannya sebelum jauh-jauh hari lebaran ya Iya. Kak? Nah, kalau misalkan produknya itu produk apa aja yang banyak diminati waktu mendekati lebaran itu? Untuk produknya sendiri tentunya yang pertama itu ya kue kering atau nastar-nastar gitu. Soalnya kan waktu lebaran identiknya itu dengan Pasti nastar. nastar. Nastar itu paling diminati. Kemudian jajanan yang lain itu seperti khas khas dari daerah. Nah, saya kan di daerah Tegal, jadi yang diminati banyak pun jajan khas dari Tegal itu sendiri, yaitu kerupuk klopot yang biasanya disebut kerupuk klopok atau antor. Selain itu juga ada pilus dan sebagainya. Berarti itu biasanya juga tersedia di pasar juga ya Kak? Ini biasanya jualan jajan bal-balan atau Iya. kiloan. Iya benar. Tapi kalau perbedaannya itu ada nggak sih yang paling menonjol dari tahun ke tahun? Misalkan dari tahun ini sama tahun sebelumnya itu kira-kira perbedaannya apa aja? Gitu. Ini perbedaan dari jajannya apa perbedaan dari peminatnya, yang peminat? Oh, peminat jajanannya gitu Iya. ya. Jadi kalau perbedaan peminat jajanan lebarannya gitu loh. Kira-kira kalau tahun ini tuh jajanannya membludak banget yang minat, kalau tahun kemarin biasa aja kayak gitu. Oh ya, kalau untuk perbedaan tahun ini dan tahun kemarin itu berbeda sih Kak. Soalnya pada tahun ini itu menurut penjual itu sepi ya Kak. Soalnya kurang tahu apa penyebabnya, kita masih belum tahu. Tentunya tahun kemarin itu lebih membludak dari tahun ini. Jadi ya kita juga perlu evaluasi kenapa sih ini, kenapa tahun ini tuh sepi, Nggak kayak biasanya. kayak biasanya. Tapi kalau misalkan tahun kemarin itu dari segi jajanan kiloan, terus nastar kayak gitu tuh banyak banget pembelinya dibanding sama tahun ini ya Kak. Iya. Kalau misalkan nih Kak, Kakak itu pasti kan kalau dalam menjalankan usaha pasti ada tantangan tersendirinya ya. Nah, kira-kira tantangan terbesar atau yang menurut Kakak tuh paling bikin Kakak merasa usahanya ini kayak pengen diganti gitu loh. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya apa dari segi entah distributornya atau pembelian jajannya atau dari customernya seperti itu? Untuk tantangannya itu apalagi waktu lebaran ya, tantangannya itu yang pertama harganya itu pada naik semua Kak. Ya kan tentu pasti kalau lebaran. Nah, kalau tantangan yang lainnya itu mungkin dari jajanannya yang susah didapetin gitu loh. Kita kan menjualin juga gitu. Nah, dari si produksi itu juga kewalahan dalam memproduksi. Jadi kita yang menjual pun bingung nih produknya gimana, ini nggak ada stoknya, ini nggak ada, padahal sebenarnya yang banyak itu gitu. Nah, kita juga bingung. Tantangan itu salah satu tantangan, apakah kita harus nyari-nyari produk lain atau gimana. Tapi kan yang diminati kan itu gitu kan, jadi kita mau nyari dari produk lain pun bingung, takutnya malah nggak ada yang minat gitu.
ya nggak ada salahnya kita nyoba untuk produk yang lain gitu, tapi kita masih belum mencoba. Berarti sekiranya kalau biasanya jualan Star atau jualan misal kayak kerupuk tapi stoknya nggak ada, itu bisa diganti sama produk lain gitu ya Kak? Iya, sebenarnya bisa ya yang mungkin hasil lain gitulah atau bidang-bidang yang lebaran yang lain. Cuma kita belum Belum tahu belum pasti uh, untuk peningkatannya, untuk penjualan meningkat menjual. atau menurun Iya, gitu ya. nanti apa customer yang mau apa enggak gitu kan. Hmm, Pasti kan aku maunya nyari yang ini kak, soalnya ya, kayak kan pada sukanya yang ini nih kak gitu ya. kan. Terus tapi nggak ada, sedangkan di saya itu produksinya nggak ada, jadi ya jadi customernya nggak jadi beli gitu kan. Sebenarnya ya kasihan, cuma emang dari kita juga kewalahan nggak tahu produknya, jadi ya seadanya gitu. Itu tantangan banget, padahal kita kan pengen sebagai penjual, pengen customernya itu ada gitu loh, jadi kita Iya. kan jadi senang ya kak, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan hidangan-hidangan buat lebaran. Cuman karena keterbatasan waktu lebaran itu pasti ada ya Kak ya. Iya benar. Ini kalau hari-hari biasa gitu, biasanya stoknya tetap ada terus ya kalau hari-hari biasa nggak lebaran gitu. Iya tetap ada, soalnya kan itu toko khas gitu, toko khas ala-ala gitu, jadi kita tetap ada. Paling yang nggak ada itu kue nastar, itu kurang sih kak, soalnya kan nggak usum gitulah. Iya, biasanya kalau nasar kan usumnya waktu lebaran Lebaran aja iya gitu ya, benar. momen-momen tertentu doang. Nah, kalau produknya sendiri Kak yang bikin beda tuh apa? Atau sama aja kayak yang lain gitu? Kira-kira perbedaannya apa nih dari Kalau produknya, kalau ngomongin di tempat saya ya, soalnya di tempat saya itu yang jualan jajan kiloan-kiloan gitu tuh sedikit, dan kebanyakan itu apa ya, jajanan anak-anak gitu loh. Nah jajan kiloan itu ternyata di desa saya cuma saya, jadi ya bisa dibilang berbeda dari yang lain gitu. Berarti di tempat kakaknya itu yang jual jajan seperti itu jarang ya ikutnya ya? Iya jarang banget, soalnya kan di desa ya kak, Iya. paling kan yang jualan sedikit. Kalau mau ke kota pun jauh, jadi ada nyerangnya ya yang ada Yang aja di situ, dekat. yang dekat gitu. Kalau misalkan lebaran ini kan pasti jadi momen penting ya, paling penting kalau buat usaha seperti ini. Lah itu kira-kira kenapa nih Kak? Kalau menurut Kakak, kenapa usaha ini tuh jadi momen paling penting pada saat lebaran? Soalnya pada saat lebaran ini kan banyak nih orang-orang yang dari luar bersilaturahmi ke tempat sini, sedangkan dari mereka itu belum tentu ada jajanan-jajanan dari khas-khas gitu Ya, nah kami sebagai penjual kan jadi apa ya, mumpung lebaran itu banyak orang-orang dari luar pengen nyobain khas Tegal, khas mana gitu kan, jadi itu ada bisa nyari lah di tempat saya gitu kan. Jadi itu kan jadi eh, momen khas banget gitulah. kalau misalkan nih Kak, masyarakat itu kan pasti kebanyakan tuh pada belinya itu kue lebaran ya, yang kayak putri salju, nastar dan lain-lain. Nah, itu tuh kenapa sih mereka cenderung membeli itu daripada yang jajanan kiloan kayak gitu Kak? Mungkin karena itu tadi ya kak, khas lebaran itu kan Ya, kue, udah tradisinya ada gitu. tradisinya itu, Ya, ya. jadi kebanyakan pada nyarinya itu. Nah, kalau kakaknya sendiri itu sebenarnya itu ngambil kayak sistemnya itu kayak supplier atau kakaknya memproduksi sendiri atau gimana Kak? Dari saya itu sebagai supplier kak, jadi Supplier. ada yang produksi nanti ditaruh di saya gitu. Tapi kalau untuk takarannya itu kan pasti kan kalau dari supplier kan udah besar gitu ya, maksudnya Ya. besar. Nah itu biasanya dibagi lagi nggak? Ya Dibagi lagi gitu. kadang ada yang mau segini aja nih kak, 1 kilo aja atau seperempat aja, ya nanti dari kita bagi lagi gitu, Menyesuaikan dari keinginan pembelinya. customer. Kakaknya sendiri itu ada karyawannya nggak, kayak ada yang membantu selain kakaknya nggak? Atau kakaknya cuma sendirian? Kebetulan kalau
Lebaran ini kan sangat ramai ya Kak, jadi Iya. kita butuh karyawan. Tenaga tambahan gitu ya, Kak. Soalnya kalau sendirian nggak sanggup Kak, Iya. jujur soalnya sangat membludak customernya. Terus kalau buat hari-hari biasa sih masih diatasi sendiri Kak. Berarti kalau misalkan selain lebaran mungkin masih bisa menyanggupi ya Kak ya, Iya. kayak gitu. Nah kalau pesanan mulai membludak itu biasanya udah mepet lebaran ataupun dari puasa udah membludak gitu? Dari puasa sih Kak. Dari Dari puasa? puasa udah membludak. Soalnya kebutuhan customer itu beda-beda ya Kak. Ada yang buat eh, hidangan cuma pas lebaran doang, ada yang mau buat oleh-oleh, Iya. ada yang buat keperluan kayak hajatan dan lain-lain. Jadi pastinya pada banyak-banyak, jadi udah pesan dari jauh-jauh hari. Nah kami sebagai penjual pun mengantisipasi, soalnya barangkali barangnya itu nggak ada yang diinginin gitu. Jadi kalau dari jauh-jauh hari udah dipesanin, udah pesan, itu kan kita udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, jadi produknya pun udah masih ada gitu. Berarti itu sistemnya itu kayak nge-keep gitu ya Kak? Iya, ya ada yang keep, ada yang Yang enggak gitu. langsung Kalau gitu. yang keep itu biasanya orang-orang terdekat gitu Pak. Oh, Kalau iya. enggak yang udah kenal gitu lah. Biasanya kan tahu kan, kalau pas lebaran ini kayaknya produknya susah deh gitu kan. Jadi mereka udah bilang jauh-jauh hari, udah jauh-jauh hari gitu. Berarti emang lebaran itu pasti rame semua ya Kak ya? Iya, apapun kami semua. Nah kalau distribusi penjualannya itu biasanya kemana aja? Kayak apa cuman di lingkungan sekitar kakak aja? Apa dari luar? Atau mungkin kakaknya juga jualan online gitu? Yang utama itu di sekitaran dulu sih Kak. Tapi kalau biasanya kan ada orang yang dapat informasi dari orang lain gitu ya, dari mulut ke mulut gitu, ini ya Kak? benar. Itu ya ada. Terus kalau dari online juga ada, cuma kalau lebaran itu kita kurang, soalnya udah sibuk pas Di di tempatnya, store-nya di ya. store-nya. Kalau di online-nya jadi kita kurang. Berarti lebih nerima secara langsung Iya. pembeliannya, transaksinya ya. Dari cerita Kasinta tadi, kita bisa melihat bahwa lebaran itu bukan soal tradisi aja, tetapi tentang bagaimana kerja keras, peluang, dan kebersamaan. Terima kasih ya Kasinta atas waktunya dan sharing-sharingnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye!